Saya Ari Sinararjo, NIM C93219081 akan mempresentasikan tentang justifikasi perang dalam Islam. Pada pendahuluan, pada masa Rasulullah SAW, perang dilakukan sebagai bagian dari dakwah beliau, sebagai sebuah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan Islam, untuk meninggikan kalimat Allah daripada yang lain, dan untuk menyampaikan Islam sampai ke seluruh tempat yang ada di sekitar kota Madinah. Meskipun tidak semua tempat dibuka atau ditaklukkan oleh Islam melalui peperangan, orang-orang orientalis mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, dengan darah. Padahal tidak sedikit dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada rumusan masalah, apa faktor yang melatar belakangi terjadinya sebuah perang, lalu apa saja yang diperbolehkan untuk bisa berperang dan apa saja tidak diperbolehkan untuk perang. Pada pembahasan, mulanya Rasulullah dan kaum muslimin tidak membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi mereka terus-menerus memprovokasi, melecehkan, bahkan berusaha membunuh beliau. Maka kaum muslimin bersiap membalas perlakuan mereka, terlebih setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran surat Al-Hajj ayat 39. Kaum muslimin pun segera mengatur strategi untuk membalas perlakuan mereka. Perang sebagai pembelaan diri dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dipegang Rasulullah dalam menjalani peperangan, beliau beralih pada perjuangan dalam bentuk fisik untuk menolak kezaliman, mengusir musuh, serta menjaga kebebasan dan memilih sebuah keyakinan. Selanjutnya ada perang yang diperbolehkan. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Islam sendiri adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semesta alam. Segalanya telah diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hukumnya. Apa yang diatur oleh keduanya tidak lain untuk membawa manfaat kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Islam mengatur segalanya, baik ekonomi, politik, sosial, dan ekonomi, sampai hal-hal detail juga pun diatur oleh Islam sebagai seperti bersin, mengucap salam, makan, minum, dan sebagainya. Tak luput dan tak terkecuali adalah dalam perang. Islam mengatur peperangan agar tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah perang dalam Islam. Yang pertama, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Jadi sasaran yang diperangi adalah bukan hanya prajurit musuh dan tidak ada yang lain. Selain prajurit tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Jadi dalam berperang tidak diperbolehkan untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dipergunakan banyak oleh masyarakat. Selanjutnya ada perang yang tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, perang dalam Islam bukanlah untuk memerangi atau membinasakan satu sama lain. Karena tujuan perang dalam Islam adalah untuk menghilangkan permusuhan, mencegah kezaliman, menjaga orang-orang yang lemah, mencegah kebencian terhadap Allah. Perang dalam pandangan Islam hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan terpaksa, dizalimi, dan untuk mempertahankan agama Islam. Perang dalam Islam hanya diperbolehkan dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama, jika terjadi permusuhan atau memusuhi umat Islam. Yang kedua, menolong kondisi umat Islam yang terzalimi, baik personal maupun kelompok. Yang ketiga, jika terjadi pengkhianatan atau pelanggaran perjanjian damai. Jadi selain 3 hal tersebut, perang tidak diperbolehkan. Dan apabila kita tetap melaksanakan perang, itu adalah hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan termasuk bukan hal yang baik.
Jadi pada kesimpulannya, perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata. Terjadinya perang menimbulkan dampak negatif yang berskala besar karena memakan banyak jiwa dan harta. Islam sendiri memperbolehkan perang apabila keadaan sudah mendesak. Umat Islam boleh memerangi suatu kaum jika umat Islam telah diserang terlebih dahulu oleh kaum tersebut. Bahkan dalam kondisi damai pun, memusuhi non-muslim harus dengan alasan yang sangat jelas. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hanyalah sebagai wasilah atau perantara yang bertujuan agar tercipta situasi keamanan yang kondusif guna menjaminnya proses pembelajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dalam Islam, sehingga tidak ada satupun kekuatan fisik yang menghalanginya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah membaca dan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.